Welcome home. Tuhan, bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita berada di tempat ini untuk bersama-sama meninggikan Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama saya antarkan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa. Kami terima berkat-Mu pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati ucapan syukur Tuhan. Karena kami boleh bangun, kami boleh berdiri, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu semua karena atas seizin-Mu, atas kemurahan-Mu saja yang boleh limpah atas hidup kami. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memenuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Engkau yang membuat kami ada sampai hari ini. Semua karena izin-Mu Tuhan. Engkau yang terbaik atas hidup kami.
hidup kami. Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, boleh Engkau pulihkan, sehingga bisa melihat mujizat-Mu yang luar biasa, bisa menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ada karena Engkau, kami kuat karena Engkau. Kami mau naikkan pujian kami, sebab kami pagi hari ini hanya untuk Kau Yesus.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah. Sungguh besar, sungguh indah. Itulah Engkau dan karyamu yang tidak ada taranya, yang tidak terlukiskan, yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan hasil karya seni apapun juga, karena terlalu indah, terlalu besar, terlalu mulia. Itulah Engkau dan karyamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku Yesus, Penebusku Yesus. Indah, indah, indah dan besar. Inilah jemaat-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan cara yang besar dan indah. Mereka sudah rindu untuk berhimpun kembali, merasakan akan kasih-Mu. Lihat hati mereka, Tuhan. Lihat kerinduan mereka. Lihat kehancuran hati mereka. Karena haus akan kasih-Mu, karena kasih-Mu jauh lebih penting daripada segala yang kami lihat dan kami alami di muka bumi. Dan di awal bulan September ini Tuhan, Engkau sudah perlihatkan sedikit demi sedikit bahwa Engkau menyediakan sesuatu yang baru. Engkau membukakan lembaran yang baru, kemuliaan-Mu, kasih-Mu yang indah dan besar. Bahkan aromanya sudah terasa. Kami tidak bisa membayangkan akan kasih-Mu yang sudah Engkau siapkan, yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Maka kami menghormati ini dengan mengawali bulan September dengan taat kepada Engkau, menyelenggarakan perjamuan Tuhan. Sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kasih dan lawatan-Mu masuk ke dalam hati kami, jamah kami. Jamah kami, jamah kami, jamah kami. Kami yang rindu haus dan yang sudah kami tahan-tahan sekian lamanya. Nyatakan firman-Mu kepada seluruh jemaat kepunyaan-Mu ini sebelum kami menerima perjamuan Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua berkata amin. Tepuk tangan dulu saudara-saudara, puji Tuhan. Ya. Selamat pagi, senyum dulu kiri kanan. Senyum kiri kanan, puji Tuhan. Saudara, hati saya sangat terharu. Sudah sekian lamanya semua umat Tuhan sangat rindu ditahan-tahan. Kapan ya bisa lagi diberi kesempatan untuk berhimpun kembali secara langsung. Saudara, on seat ya, kemudian memuji Tuhan, mendengarkan firman sehingga kita bisa dibangun bersama-sama. Semua peristiwa pasti Tuhan punya maksud, dan pengantar dari khotbah itu tadi sudah dilantunkan dalam nyanyian Karena-Mu ku ada. Saudara, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat. Jadi karena-Mu, karena Tuhan kita masih ada. Loh kok kita masih ada? Karena-Mu, terus bawahnya karena-Mu ku kuat. Kenapa saudara masih bisa datang ke tempat ini berhimpun? Kita kuat karena apa? Karena-Mu, karena-Mu ku ada, karena-Mu ku kuat. Sementara orang-orang lain yang kita kasihi sudah mendahului kita, dipanggil oleh Tuhan menurut kehendak-Nya.
Ya, ada family, ada kenalan saudara, orang-orang yang kita kasih, bahkan beberapa di antaranya juga ada pendeta-pendeta yang sudah dipanggil Tuhan, saudara. Ya, istri saya sendiri saja sampai 3 kali mengalami keseripahan karena 3 orang yang dikasihi sudah mendahului. Yang satu kakak iparnya di Jakarta, kemudian beberapa hari selisih, beberapa hari sesudah kakak ipar lalu kakak kandungnya, ya, sehingga harus menahan tangis. Belum cukup, masih harus berpisah dengan keponakan di Jogja. Inilah kenyataan. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian, dan bahkan hampir separuh mengalami sakit satu persatu bergilir, tapi satu persatu pula Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan. Terus saudara mengucap syukur. Lalu nyanyian tadi itu mengenai saudara dan saya, karenamu ku ada. Loh, kok masih ada? Karenamu ku kuat. Maka itu tadi dinyanyikan bukan kebetulan, tetapi mengenai kita semua. Karenamu, siapamu yang menolong dari tempat tinggi. Maka muncul tema ini, saudara, di antara gunung-gunung tinggi. Ya, tema itu mau mengungkap tentang karenamu, penolong kita. Saudara, kita mau lihat bersama-sama firman Tuhan ini sebelum kita menerima perjamuan. Ya, didasarkan dari firman Tuhan tema ini kita lihat bersama. Ya, dari Mazmur 121 yang terkenal ayat 1 dan 2 kita akan membaca bersuara bersama-sama. Siap saudara, hati saudara? Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dibaca bersuara. 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang percaya berkata amin. Di situ ada proses mencari jawaban, proses untuk mengembara mencari jawaban, yaitu melayangkan mata kiri kanan. Ada bahasa Jawa yang disebut milang-miling, yaitu lihat kiri kanan. Aku melayangkan mataku kemana? Ke bawah? Bukan. Ke samping? Bukan. Ke belakang? Bukan. Melayangkan mataku kemana? Ke gunung-gunung, yaitu dataran tinggi. Jadi melihat milang-miling bahasa Jawanya, saudara. Jadi melihat ke sana kemari mencari jawaban akan dataran tinggi. Itulah gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku atau pertolongan buatku? Pertolongan itu statusnya di dataran tinggi. Maka disebutkan yang dilihat, dicari adalah gunung-gunung. Apa yang dicari? Kawah? Bukan, tetapi pertolongan buat kita, saudara. Mencarinya di tempat tinggi. Ini rumus pengajaran gereja berdasarkan kitab suci firman Tuhan. Kalau saudara cari pertolongan, harus punya level penolong atau sumber pertolongan itu. Levelnya adalah level tinggi. Salah alamat kalau mencari pertolongan, ketemunya rendahan. Ya, sebenarnya saya kurang suka memberi contoh itu, tetapi apa boleh buat supaya saudara hati-hati. Sudah berapa banyak korban orang ditipu, cari pertolongan ketemunya rendahan, suruh bawa ini bawa itu, ubor rampe macem-macem, katanya bisa menolong, tapi cincinnya diambil, cincin kawin satu-satunya diambil, jam murahan ya diambil, masih beruntung bisa dicari lagi. Lah kalau kehormatannya yang diambil oleh yang katanya bisa menolong itu sudah ada di mana-mana, ya itu namanya penolong-penolong rendahan karena mental rendah, saudara. Penolong yang benar, saudara temukan, jangan salah alamat, di level tinggi, ya di level tinggi. Maka Mazmur ini menegaskan dari mana pertolongan buatku? Dengan melihat ke atas
ke gunung-gunung. Terus ayat 2 jawabnya apa? Pertolonganku, yaitu level tinggi itu, ialah dari Tuhan. Tuhan yang mana, saudara? Karena ada banyak orang yang menunjuk itu yang maha kuasa, itu yang maha kuasa, yang di atas. Pengakuan mereka itu ya di atas, tapi yang di atas juga banyak, karena Paulus memperingatkan roh-roh jahat itu adalah penguasa di udara, juga di atas yang mana? Lalu secara spesifik yang di atas, yang levelnya tinggi adalah Tuhan, pakai predikat Tuhan yang mana? Yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, itu mau menunjuk kepada satu predikat, satu karya yang tidak ada bandingannya, yang tidak bisa disaingi oleh yang lain. Yang lain bukan pencipta langit dan bumi, meskipun disebut sebagai Allah, ilah, Tuhan, sesembahan, tapi cuma satu itu yang menjadikan langit dan bumi, itu Tuhan kita, penebus kita, levelnya tinggi, asli, tulen. Jangan salah alamat, pastikan bahwa pertolongan kita memang dari Dia, pencipta langit dan bumi. Ini rumus, saudara, pastikan itu. Kita lihat berikutnya, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, level tinggi, saudara. Level tinggi adalah level yang ideal, posisi ideal. Satu, buktinya bahwa itu posisi ideal, yaitu sering dijadikan sebagai pos pengamat. Pos pengamat militer ada menara, meskipun sering jadi sasaran. Pos pengamat mengantisipasi bencana juga berupa menara. Ya, saya sendiri seringkali secara berkala, karena tambah umur harus butuh pasokan oksigen, naik ke tempat yang tinggi, yang segar untuk mengkonsumsi oksigen. Selain kepentingan pertama, mengucap syukur, berdoa, melihat alam sambil mengucap syukur, menghisap oksigen. Saudara, itu sudah jadi jadwalkan pada diri saudara juga supaya lebih sehat. Ya, saya mau supaya semua jemaat AFJF sehat, ya, perkasa. Maka harus ngerti cari tempat tinggi. Jangan suka nelusup ke dalam gua-gua mau cari tahu, ya sebentar saja. Tapi prioritaskan yang tinggi. Tinggi itu ideal. Saudara naik gunung, saudara melihat pos pengamatan militer di tempat tinggi, kemudian ada tinggi ideal, yaitu cita-cita. Mana ada orang tua yang punya cita-cita supaya anaknya ya rendahan? Tidak ada, semua menginginkan anaknya itu ya setinggi-tingginya yang kau bisa dan Tuhan izinkan. Kan begitu, saudara, ya. Itu cita-cita, bahkan sampai secara puitis disebutkan, kejarlah cita-citamu setinggi langit, katanya, saudara. Itu betul, tinggi adalah posisi status sosial yang dicari orang, ideal. Ada lagi posisi-posisi sosial karena cita-cita sosial tadi. Tapi juga ada, saudara, yang tadi disebutkan dalam Mazmur, level tinggi adalah posisi transcendence. Jangan bosan saya seringkali menyebut bahwa arsitektur Eropa, karena kepekaan dari arsitekturnya yang konsultasi dengan rohaniwannya, lalu perasaannya peka dan rohnya peka, ayo membuat atap gereja, ya. Arsitektur yang mana bentuknya seperti arrow atau anak panah. Kemarin saya baca di Facebook itu, ada orang yang bertanya, apa ya bahasa Jawanya anak panah? Banyak orang Jawa tidak mengerti, ada yang bilang jemparing, ada yang bilang ini dan itu, saudara. Nah, atap gereja yang lancip ke atas itu menunjuk kepada yang maha tinggi, jauh di sana melampaui kelemahanku, ya. Kita lemah, sering sakit, berpikir ya sering salah, mengucap ya sering salah, nulis sering salah, bertindak sering salah, tubuhnya sering salah. Makanya opnam, ya saudara, banyak kelemahan, lalu butuh penolong. Penolong itu, saudara, transcendence. Jangan cari salah alamat, penolong rendah, tetapi di tempat maha tinggi Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu posisi transcendence, artinya tidak terbatas di hadapan kita yang terbatas. Kecakapan kita berpikir terbatas, keuangan saudara terbatas,
Pengalaman saudara dan saya terbatas, tapi ada penolong yang tidak terbatas. Itulah posisi transcendence. Sehingga ketika saudara berlutut, merendahkan diri di kamar, sujud, taruh kening di lantai, harus dengan kesadaran, aku butuh Engkau, transcendence, Tuhan penebusku. Itu transcendence. Ya, kita menghadapi apa yang transcendence yang Tuhan sudah berikan dari tempat maha tinggi. Terus berikutnya kita lihat saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Itu karena suatu kebutuhan akan andalan maha kuasa, entah diakui atau tidak, karena kita sadar berkaca, semua mentok terbatas, ada batasnya. Kesehatan ada batasnya, keuangan ada batasnya, pengalaman ada batasnya, tetapi ada satu yang tidak terbatas, yaitu penolong yang maha kuasa. Ya saudara, maka kemudian salah satu gelar beliau adalah El Shaddai, Allah maha kuasa, ya, El Shaddai. Terus berikutnya lagi saudara, ya, Yohanes pasal 4 ayat ke-20, itu percakapan antara seorang perempuan Samaria di tepi sebuah perigi, di tepi sebuah sumur, saudara. Waktu dia cari minum, menimba air, ketemu dengan Tuhan Yesus di situ, lalu terjadi dialog. Perempuan ini berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, maksudnya gunung Gerizim, yaitu tempat tinggi, tempat orang Samaria menyembah Tuhan di gunung Gerizim. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Artinya orang Yahudi menganggap itu kan kelas 2 di gunung Gerizim, yang benar di Yerusalem. Yerusalem terletak di atas bukit, namanya Bukit Sion. Sion ya Yerusalem, dataran tinggi, saudara. Ya, tidak ada di bawah jurang, itu tidak ada. Ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Di Purwodadi bisa, ya, tidak usah ke Gerizim, tidak bisa retret ke Yerusalem, tidak apa-apa. Kalau bisa ke sana ya syukur, puji Tuhan, tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Orang tidak lagi menyembah di gunung Gerizim, di gunung itu, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sekarang ada spesifikasi, maaf bukan barang, tetapi ciri-ciri dari Tuhan yang maha kuasa, yang supranatural. Tadi siapa? Supaya kita tidak salah alamat kerendahan-rendahan, penolong-penolong rendahan. Pastikan satu, yaitu penolong kita apa? Pencipta langit dan bumi. Sekarang kemudian disebutkan, selain pencipta langit dan bumi ada ciri apa lagi? Yaitu beliau sumber keselamatan lewat bangsa Yahudi. Maka dalam PowerPoint sampai saya beri warna biru, keselamatan, penolong, pertolongan datangnya dari lewat bangsa Yahudi. Siapa yang bisa membuat kita batal ke neraka? Ya, siapa yang bisa membuat kita diampuni? Satu tokoh yang lahirnya bukan di Purwodadi, bukan di Solo, tetapi lahirnya memang disengaja sudah diprogram oleh Tuhan, harus di tengah-tengah Israel. Sebenci apapun orang-orang tertentu saudara, tetapi saudara jangan membenci, karena sudah Tuhan pilih bangsa tersebut, harus lewat mereka keselamatan itu sampai kepada kita. Ya, maka Tuhan Yesus juru selamat yang adalah penolong yang sesungguhnya, yang supranatural itu munculnya dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Sudah dispesifikasi, ya. Ada ciri-ciri yang kita tidak bisa tolak karena itu ketentuan Tuhan. Siapa Tuhan? Yang mana penolong kita yang levelnya tinggi? Pencipta langit dan bumi. Apa cirinya yang kedua? Munculnya dari antara orang Israel, orang Yahudi. Ya. Dua itu saja gampang saudara hafalkan. Kalau dua itu dihilangkan, saudara salah alamat, mencari penolong yang levelnya tidak tinggi. Jelas saudara? Ya, berikutnya lagi. Ya,
Yohanes pasal 12 ayat 32. Dan aku apabila aku ditinggikan, lihat saudara, lihat lagi yang namanya level tinggi. Apabila aku ditinggikan dari bumi, tadinya di bawah berjalan biasa waktu beliau berkunjung ke tengah-tengah orang Israel, tapi ketika dihukum mati saudara dinaikkan ke atas balok yang tinggi. Mungkin 2-3 meter lebih ukurannya tidak ketemu, tetapi tempatnya tinggi. Cukupkah balok tinggi itu? Tidak cukup, dia dipaku di situ. Baloknya sudah tinggi ditegakkan, tidak cukup karena balok ini harus ditancapkan di mana? Di jurang, di tanah datar. Tidakkah di jurang? Tidak. Di tanah datar? Tidak. Yang benar apa saudara? Di atas bukit. Bukit berarti tinggi saudara. Ya, sudah bukitnya tinggi, ditambah tingginya salib. Jadi tinggi lalu tinggi, orang-orang hanya melihat secara jasmani, oh itu terkutuk, oh itu kasihan, orang dihukum mati. Tetapi dengan mata rohani Allah sedang memperlihatkan kepada saudara dan saya, ini loh saya kasih penolong yang sesungguhnya, yang ditinggikan di atas bukit, masih lagi ditinggikan di atas kayu salib. Ketinggian yang rangkap itu mau menegaskan kepada saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak peka secara rohani, tidak menangkap apa-apa, hanya melihat mati konyol, kalahan, lembek di bawah penjajahan, kok tidak mau menghancurkan, membasmi penjajah, kok malah mati dihukum penjajah, ya lemah. Saudara tidak menyadari bahwa itu juru selamat caranya memakai suatu jalan yang orang dunia dengan pikiran dunia tidak mengerti, tetapi Tuhan sedang mendemonstrasikan yang tinggi di atas yang tinggi. Itulah penolong. Planet yang dipilih bumi ini. Puji Tuhan kita bukan berada di planet yang lain dari tata surya yang lain. Dari sekian banyak tata surya itu Tuhan pilih yang satu ini di atas bumi. Jadi tempat ini istimewa. Kita diciptakan ditaruh di sini dibandingkan makhluk-makhluk yang lain dari tata surya yang lain saudara. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Siapa yang ditarik itu? Yang berkata, aku mencari pertolongan di tempat tinggi dan pertolonganku adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan yang disalibkan di atas balok kayu yang tinggi, di atas bukit yang tinggi. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Minuman ini berwarna merah saudara, untuk membangun iman saudara dan saya, bahwa oleh darah yang dicurahkan dari balok yang tinggi itu dan tubuh yang dirobek-robek, dikoyak, ya, disobek, itulah sumber dari keselamatan kita supaya jangan kita ke neraka. Tuhan suguhkan, Tuhan sajikan dari tempat yang tinggi, tidak ada bandingannya. Dialah pencipta langit dan bumi. Pejamkan mata saudara. Sungguh besar, oh sungguh indah. Kemana kami harus mencari pertolongan kecuali dari Engkau? Oh sungguh indah, sungguh besar. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji namamu, puji namamu, puji namamu, puji namamu. Ampuni kalau kami salah alamat untuk mencari pertolongan, tetapi yang didapat adalah penolong-penolong rendahan. Tapi kami mau pagi ini Tuhan diteguhkan bahwa Engkaulah penolong level atas, di atas segala yang atas. Dekat
imani apa yang kita nyanyikan ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. bersama-sama sungguh besar, Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. oh Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami layak menerima apa yang Kau berikan ini. Produk dari sesuatu yang maha tinggi, yang dunia tidak fahami. Tapi Engkau sudah tunjukkan melalui panjangnya balok kayu itu dan bukit yang tinggi itu. Tidak dimengerti dan tertutup dari mata dunia, tetapi Engkau sudah singkapkan oleh Roh-Mu. Kami tidak mau tersesat untuk mencari penolong-penolong palsu, rendahan dan jahat yang hanya mau menipu dan mengeksploitasi orang-orang. Lindungi jemaat-Mu ini Tuhan. Roh-Mu yang kudus memperlihatkan Engkau penolong yang asli. Silakan untuk mengambil di kiri kanan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Sucilah Engkau, sucilah Engkau. Sucilah Engkau, kudus, kudus, kudus. Sucilah Engkau. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Glory, glory, puji namamu. Puji namamu di tempat maha tinggi. Puji namamu. Kudus, 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 kudus. Kudus, kudus. Hosana, hosana. Glory, glory. Kudus tubuh dan darahmu. Kudus tubuh dan darahmu. Sucilah apa yang Engkau berikan. Bahkan itu mencuci kekotoran kami.
tinggi, tinggi, maha tinggi. Suci. Seberapa dalam hati saudara digetarkan, jangan ditahan-tahan. Kalau Roh Kudus mau berbicara kepadamu, jangan ditahan-tahan, buka saja. Taruh, buka telinga hati, terutama roh. Angkat roti ini dengan segala kasih di hadapan Tuhan Yesus. Tuhanku Yesus, penebusku. Tidak ada yang seperti Engkau, yang maha tinggi, tapi mau untuk turun ke dalam kerendahan. Tapi itu pun justru menunjukkan kemahatinggian-Mu yang luar biasa dengan memberikan tubuh-Mu yang suci menjadi pengganti dari tubuh rohani kami yang harusnya dihukum, tetapi Engkau yang memikul hukuman itu. Mari saudara makan sama-sama dengan iman, dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Pegang minuman ini dengan dua tangan, tanda bahwa kita begitu hormat. Beri hormat kepadamu Tuhan Yesus. Kami beri hormat dan syukur. Kau sudah mengasihi kami tiada taranya. Kami mau terima darah-Mu, cairan ini akan masuk dalam tubuh kami. Tetapi dalam alam roh, roh kami juga meminum darah-Mu yang suci untuk pengampunan dosa kami. Yang ada di kerendahan ini beroleh kemahatinggian yang Engkau berikan dan Engkau alirkan. Mari minum sama-sama dengan percaya di dalam nama Juru Selamat. Sembah Dia, saudara, sembah Dia, ucapkan syukur. Berbisiklah kepada Tuhan, I love you. Bisikan, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Aku cinta kepadamu, Tuhan Yesus. I love you. I love you. Tuhan Yesus, terima kasih Juru Selamatku. Oh,
kasih, puji namamu. Karalabaya masih karalabayamu sana. Sana. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang izinkan anak-anakmu untuk mengucap syukur dalam bentuk mengaturkan persembahan dengan segala kerendahan hati. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih-Mu, tapi tolong Tuhan Kau berkenan, sucikan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah. Terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami mengangkat kedua belah tangan kami bersama-sama mengarahkan hati ke tempat maha tinggi, ke tempat sumber dari mujizat dan pertolongan. Saudara, dengan iman terimalah berkat yang dicurahkan dari tempat maha tinggi, dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Sang Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, terang, sukacita dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sampai berjumpa kembali saudara di dalam ibadah Minggu Raya minggu depan. Tuhan menyertai. Salam perkasa.